Cuma memang persoalannya ketika kita menerjemahkan yang umum itu ke dalam yang lebih spesifik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, maka kita menemukan berbagai definisi. Definisi pertama adalah definisi yang terkait menyalahgunakan kewenangan. Satu unsurnya korupsi itu. Kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, ya. Unsur kedua. Unsur ketiga merugikan keuangan negara. Tetapi tidak berhenti di situ. Itu definisi satu. Definisi berikutnya adalah tidak bicara mengenai penyalahgunaan kewenangan, tapi melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak lagi menyangkut kekuasaan, kemudian menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, merugikan keuangan negara. Nah, misalnya saya kaitkan dalam kasus Tom Lembong kan. Dalam kasus Tom Lembong itu unsur yang tidak pernah terjawab itu adalah merugikan keuangan negaranya. Iya. Jadi otoritas dia ada, Menteri Perdagangan. Kalau dia membuat keputusan pasti menguntungkan orang lain paling tidak. Karena kalau misalnya tender dan lain sebagainya, impor dan lain sebagainya, pasti ada yang untung, nggak mungkin dong rugi. Tapi merugikan keuangan negaranya. Jadi sebenarnya teknikalnya itu yang di lapangan yang saya kira jadi agak rumit. Pakar hukum tata negara, Refli Harun, yang juga sahabat Rocky Gerung, terlihat terbata-bata saat akan mengkonter definisi Rocky Gerung terkait korupsi yang menyangkut Harun Masiku. Sebelumnya Rocky Gerung mengatakan bahwa definisi korupsi adalah menyalahgunakan wewenang publik untuk kepentingan pribadi. Namun, Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman, hingga mantan Komisioner KPK, dan juga Refli Harun terlihat tidak setuju dengan definisi Rocky Gerung tersebut. Namun, Refli Harun terlihat ragu saat akan mendebat Rocky Gerung karena biasanya mereka dalam satu kubu. Namun kali ini berbeda, mereka harus silang pendapat terkait dengan penetapan tersangka kasus Harun Masiku. Lalu itu kalau kita baru bicara pasal 2 dan 3. Nah, pasal 5 dan 6 masuk lagi suap menyuap. Orang mengatakan korupsi, padahal itu suap menyuap. Nah, kalau kita bicara suap menyuap, biasanya ada dua pihak. Ada yang memegang otoritas, ada orang yang berusaha agar otoritas itu digunakan agar menyimpang, kan begitu? Konteksnya adalah siapa yang inisiatif. Kalau yang berinisiatif itu orang yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap suap. Kalau yang berinisiatif itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemerasan namanya. Menurut logika Bung Rocky tadi, Bentar. kalau seandainya yang nggak punya kekuasaan itu kemudian menetapkan tidak akan terjadi apa-apa, maka tidak akan terjadi korupsi itu. Yang punya kekuasaan kuncinya. Bentar, saya bicara tentang suap menyuap. Tadi korupsi kan saya kira pasal 2 dan 3 tadi. Nah, dalam konteks Harun Masiku ini ya, kan sederhana. Either dia suap menyuap, berarti yang berinisiatif kan orang yang tidak punya otoritas kan? Ya. Itu suap namanya. Tapi kalau dia punya otoritas, itu namanya pemerasan sekaligus korupsi karena dia menyalahgunakan kewenangan dia. Nah, dalam kasus misalnya saya pernah bermasalah di Mahkamah Konstitusi, definisi yang dibikin Pak Mahfud, lebih indah lagi pada waktu itu. Jadi saya dikatakan melakukan percobaan penyuapan. Lu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Pejabat publik bukan? Kan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Terjadi perdebatan panas antara akademisi Rocky Gerung dengan masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI. Awalnya, Bonyamin kembali menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Harun Masiku. Gugatan peradilan ini merupakan permohonan kedua yang dilayangkan oleh MAKI. Adapun yang melatari gugatan tersebut, lantaran MAKI jengkel atas penanganan kasus Harun Masiku yang tidak kunjung selesai. Apalagi Harun Masiku belum juga tertangkap meski gugatan serupa sebelumnya juga telah dilakukan. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini nggak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. dua pihak Pak Rocky. Tunggu. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu.
Tapi kan itu legal formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Jadi jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Oke, jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya. Jangan menggunakan Yang kata itu. dimaksud keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang kok dapat keuntungan? Bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Ya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, benar nggak? Menurutnya, gugatan kali ini hampir sama dengan permohonan sebelumnya, yakni meminta KPK melakukan sidang tanpa kehadiran terdakwa untuk menuntaskan kasus Harun Masiku. Namun, berbeda dengan Rocky Gerung yang menganggap Harun Masiku tidak melakukan korupsi, namun yang memiliki jabatan publiklah yang melakukan korupsi. Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini kok loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini itu. loh, Bang Rocky. konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia Ini memberitahu. gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut Saya serta. tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Jabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan. enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. Aja oke. Pakai. Tidak. You tidak Ya, boleh Tapi Pak Rocky, pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong, Bro. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. yang nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke. Untuk diketahui, kasus Harun Masiku berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu Setiawan. Wahyu ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Harun Masiku untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia. Pada OTT ini, 8 orang ditangkap dan 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka termasuk Harun. Namun, Harun berhasil menghilang sebelum tertangkap, yang jejak terakhirnya terpantau di sekitar perguruan tinggi ilmu kepolisian. Saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan pribadi. Keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Logikanya Mahkamah Agung. Ya Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini dah. memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Harun diketahui terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020. Namun, pada 7 Januari 2020 ia kembali ke Indonesia.
Setelah itu, keberadaannya menjadi misteri. Lalu pada 29 Januari 2020, KPK memasukkan Harun dalam daftar buronan. Nah, diam dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Bagaimana coba? Pakai. Gini. Jadi Salah gini. Enggak agak terus aja. Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia nggak paham apa itu korupsi. pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Sekali lagi ya, terjadi korupsi kalau terjadi kesenjangan kekuasaan. Ada yang superordinat, ada yang subordinat. Wahyu itu superordinat, Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman, awalnya mencoba mendebat Rocky Gerung terkait definisi dari korupsi. Ia mengatakan bahwa kasus yang terjadi dengan Harun Masiku adalah penyuapan dan hal tersebut sudah diverifikasi oleh penegak hukum. Namun, Rocky Gerung memberikan pandangan berbeda tentang definisi dari korupsi. Ia mengatakan bahwa Bank Dunia telah mendefinisikan arti korupsi yang bisa digunakan oleh seluruh dunia. Menurut Bank Dunia, korupsi artinya menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini itu, loh, Bang Rocky. konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Itu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberi. Ini boy nih, gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan? Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan. enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. Aja oke. Pakai. Tidak. You tidak Ya, boleh Tapi Pak Rocky, pindah kalau dari pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Bro. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bung Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat anak. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. yang nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Oke. Artinya Harun Masiku bukan tersangka koruptor, tapi Herulah yang juga komisioner KPU yang melakukan korupsi. Terjadilah perdebatan antara Rocky Gerung dengan Bonyamin Saiman. Namun di penghujung acara, Bonyamin mengakui bahwa definisi Rocky lah yang benar. Hal itu bisa dilihat di negara tetangga Filipina, yang menangkap pejabat yang menerima keuntungan dari tindak korupsi tersebut. Kita mau konsepnya seperti apa? Hari anti korupsi dunia yang kemarin, meskipun saya diundang festival di Senayan, saya tidak datang. Saya ingin menikmati di Filipina. Karena Filipina itu membuat undang-undang. Dalam kasus suap itu yang dikenakan hanya penerima. Karena ingin membersihkan birokrasinya, membersihkan kekuasaannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Iya, itu undang-undangnya memang begitu, dibuat begitu. Saya itu, mari kita lakukan itu, gitu loh. Ya. Jadi kalau memang kita ingin pemerintahan yang bersih, itu ya artinya yang diproses itu, gitu loh. Undang-undangnya yang kita rubah, DPR yang harus mengubah itu, gitu loh. Surplus kekuasaan tadi. Nah, itu loh. Jadi Oke. Filipina begitu, dan apa yang terjadi di Filipina? Oh, Filipina menggunakan logika Bung Rocky berarti ya? Iya. Oke. Itu kan memang undang-undangnya begitu di Filipina. Oke, baik. Dan ada di beberapa Indonesia negara belum? lain. Oke. Dan Filipina menikmati itu karena pemerintahannya berusaha bersih. Apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi 7%. Oke. Gitu loh. Sementara kalau bicara dengan kita kalah semua, tambang nggak ada, Woi. nggak ada gitu. Maksudnya kamu duduk di sini. Tapi maksud diadakannya KPK memang begitu. Makanya objek KPK itu dua. Yang pejabat publik, pejabat negara, penyelenggara dan negara. penyelenggara negara, dan kemudian juga pejabat hukum. Iya. Tapi Harus semangatnya diingat, ke sana. saya teruskan dulu deh. Saya teruskan dulu. Tapi itu tidak menjadi core bisnis dia. Ya, saya
ini kan ada yang dilupakan terus sebenarnya. KPK berfungsi pencegahan. Nah, kalau ini memang dianggap berhasil, harusnya dia mampu memaksa Pak Prabowo nanti untuk fungsi pencegahan adalah tata kelola pemerintahan yang baik.